Hadis ini menjelaskan ibrah yang sangat simpel ya, bahwa kalau kita masuk surga itu ya gampang, tinggal on the track ya. Kita sholat 5 waktu, kita berpuasa di bulan Ramadan, kemudian kita yang halal kita halalkan, kita makan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sobat sekalian, alhamdulillah di dalam sebuah hadis salah seorang sahabat Rasulullah SAW itu bertanya, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid 'ala dzalika syai'an adkhulul jannah, qala na'am. Yang artinya, ya Rasulullah, apabila saya melaksanakan sholat wajib 5 tepat pada waktunya, berpuasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan saya tidak menambah sedikit pun, apakah saya masuk surga? Apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah SAW adalah na'am, ya. Nah, teman-teman sekalian, nih hadis ini menjelaskan ibrah yang sangat simpel ya, bahwa kalau kita masuk surga itu ya gampang, tinggal on the track ya. Kita sholat 5 waktu, kita berpuasa di bulan Ramadan, kemudian kita yang halal kita halalkan, kita makan, yang haram ya kita hindari. Ya sesimpel itu kita mau masuk surga ya, gak ribet-ribet ya, nggak pakai biaya administrasi SKCK dan lain sebagainya, enggak. Surga simple. Nah, cuma permasalahannya apa? Tapi kok banyak ya orang-orang yang yang berat sekali gitu kalau gitu masuk surga. Kenapa? Ya karena hatinya hatinya yang masih cenderung pada kemaksiatan. Padahal kemaksiatan itu kalau kita pikir-pikir itu berat, asli berat. Belum dari sisi kesehatan, belum dari sisi biaya, belum dari sisi manapun. Contohnya judi itu berat ya, berat dilakukan ya. Cukuplah para penjudi yang melakukan ya. Kenapa saya bilang berat? Ya kita lakukan, kita beli kota, misalkan judi slot, kita bayar, kita beli kota, kemudian kita ikuti, kita dikasih menang, oke, bahagia. Berikutnya kita nggak dikasih menang lagi, ya sulit banget ya, sulit. Dan itu mungkin uang kita habis berapa juta atau miliaran ya kalau kita ikut kayak gitu. Belum lagi misalkan minuman keras ya, belum lambung kita yang rusak, belum masuk UGD, dan itu pun menyusahin banyak orang ketika dia mabuk. Allah ya karim, mabuk dia, misalkan ketika mabuk, para pemabuk itu gimana ya kalau ketika mereka mabuk dan dia mengucapkan kata-kata yang gak sepantasnya, itu mengganggu orang, udah merugikan badan sendiri ya, sudah merugikan diri sendiri, merusak badannya sendiri, kemudian merugi orang lain juga ya. Maka untuk itu para pemabuk, mabuklah Anda ya, setelah itu Anda teler, meninggal, mati Anda itu ya, mabuklah Anda ya, kalau Anda nggak mau tobat, maksud saya begitu ya. Oke, selain itu ada sebuah kalimat yang mengatakan ahlaltul halal wa haramtul haram ya, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram ya. Tapi jangan kayak yang baru-baru ini dia menghalalkan yang haram. Contohnya ya korupsi 300 triliun yang timah-timah panas ya. Kalau dia nggak tobat, dia akan merasakan timah panasnya di neraka ya. Ya, merasakan timah panasnya di neraka, bayangkan itu ya. Selain itu
dalam Islam itu dijelaskan bahwa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Yang di tengah-tengahnya adalah perkara-perkara subhat, dan kita orang-orang beriman jangankan kita mendekati yang yang haram, yang subhat pun ya kita hindari ya, supaya apa? Untuk menjaga ketentraman, kebucinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sobat sekalian, semoga kalian bahagia ya. Jangan lupa waspadalah, waspadalah.